还能很好，以为这样就完了吗？看这个，哎，得试试大招，看你的命运吧！还没这资格。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua The Great Ruler. Pada episode kemarin, Munchen memutuskan untuk kembali ke wilayahmu untuk berlatih teknik spiritual. Karena bagaimanapun, dalam ujian nanti dirinya harus bertarung dengan Liu Yang. Jadi karena itulah teknik spiritual sangat penting baginya. Munchen memilih teknik spiritual Pagoda Agung sebagai teknik spiritualnya, yang mana itu merupakan teknik peninggalan dari ibunya. Tak butuh waktu lama bagi Munchen untuk bisa menguasai teknik spiritual itu. Dan meskipun masih pada dasarnya, tapi kekuatannya sudah jauh berkembang daripada sebelumnya. Keesokan harinya, karena ujian sudah dimulai dan Munchen belum kunjung tiba, jadi Tanlah yang maju untuk menghadapi Liu Yang. Meskipun sudah terluka sangat parah, tapi Tan tetap bertahan, hingga pada akhirnya Munchen pun tiba untuk menggantikannya. Xiander begitu lega melihat kedatangannya itu, sedangkan para murid lainnya hanya bisa terdiam saja dan penasaran mengapa dia baru saja tiba. Liu Yang kembali mengejek Munchen dan menganggapnya sebagai pengecut. Tapi Munchen tidak begitu peduli dan menanyakan kondisi Tan. Meskipun terluka, tapi untung saja Tan ini masih bisa berdiri. Munchen pun memuji perkembangannya yang begitu hebat. Bahkan dia bisa memberikan perlawanan kepada Liu Yang. Dia yakin jika Tan berlatih sedikit lagi, dia itu pasti bisa mengalahkan Liu Yang. Dan berjanji suatu hari nanti Liu Yang akan kalah darinya. Tapi untuk sekarang, ia akan menyerahkannya kepada Munchen. Ia juga berharap agar Munchen bisa merebut peringkat 1 kelas bumi untuk cabang timur. Dekan pun mengumumkan kemenangan Liu Yang pada babak ini, dan babak berikutnya dia itu akan berhadapan dengan Munchen. Xiander dan para murid cabang timur langsung memberikan semangat kepadanya. Hal itu semakin membuat Liu Yang kesal. Dia yakin jika Munchen kalah di tangannya, maka Xiander akan tahu siapa yang harus dia perhatikan. Namun bagi Munchen, Liu Yang tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Mereka berdua pun mulai bersiap-siap untuk bertarung. Para murid cabang barat yakin Munchen tidak akan bisa berbuat terlalu banyak, karena ranah Liu Yang berada di ranah spiritual movement tahap menengah, jadi lebih unggul dari Munchen. Di sini, Liu Mumbai menanyakan pendapat dari Hong Ling siapa yang akan menang dalam ujian ini. Hong Ling tahu betul kedua murid berada di ranah yang sama, dan masing-masing ayah mereka juga adalah penguasa wilayah. Jadi seharusnya teknik spiritual yang mereka miliki tidaklah buruk, tapi dia sedikit mengunggulkan Liu Yang karena dia berada di ranah yang sedikit lebih tinggi dari Munchen. Li Mumbai memuji pengamatannya, tapi dia merasa Munchen tidak akan dirugikan jika dia kalah dalam pertarungan ini. Tak begitu lama, pertarungan di antara mereka pun segera terjadi. Dalam pertarungan ini bisa terlihat betapa cepatnya Liu Yang melancarkan serangan. Tapi untung saja Munchen masih mampu menghindari dan juga menahan serangannya dengan cukup baik. Liu Yang menjadi sangat kesal karena Munchen sangat berani beradu energi spiritual dengannya. Ia pun kembali melancarkan serangan. Dalam pertarungan ini, Munchen masih bisa menahan serangan dari Liu Yang. Melihat pertarungan itu membuat Liu Mumbai semakin yakin adiknya akan menang. Apalagi ia cukup terkejut ketika melihat kemampuan Munchen yang hanya segitu saja. Ia pun penasaran bagaimana bisa Munchen terpilih mengikuti jalan spiritual. Karena dalam pertarungan menghadapi adiknya saja, dia itu cukup kesulitan. Andai saja Munchen ini tidak bisa mengalahkan Liu Yang, maka Liu Mumbai yakin pasti ada yang salah dalam seleksi jalan spiritual. Hong Ling merasa Li Mumbai pasti tidak bisa melupakan masalah jalan spiritual. Ia meminta untuk tidak terlalu memikirkan hal itu karena sekarang wilayah Liu telah menjadi yang terkuat di alam Beiling. Tapi Liu Mumbai yakin jika dirinya memasuki jalan spiritual, pasti wilayah Hong akan sepenuhnya bekerjasama dengan mereka. Hong Ling tidak ingin membicarakan hal itu dulu dan lebih baik mereka melihat pertarungan ini. Apalagi mereka masih belum tahu siapa yang lebih kuat antara Liu Yang dan Munchen. 不也还是北域？现在已经跟这些干嘛？我看你还能
Meskipun ada sedikit perbedaan di antara ranah mereka, namun Munchen sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi Liu Yang. Malahan Liu Yang menjadi sangat kesal karena sejak tadi serangannya terus saja ditahan. Melihat pergerakan yang bagus dari Munchen membuat Dekan Xiao kagum kepadanya. Karena murid yang berlatih di jalan spiritual memang sangatlah hebat. Master Mo membenarkan hal itu. Bahkan Munchen mampu melihat celah dari serangan Liu Yang. Di saat mereka memuji Munchen, Master Xi tidak membenarkan hal itu. Apalagi energi spiritual Munchen jauh lebih lemah. Jadi jika Liu Yang memusatkan kekuatannya untuk menyerang, maka ia yakin Munchen tidak mampu menahannya lagi. Tapi sepertinya hal itu tidaklah benar, karena sejak tadi Munchen berhasil menghemat energinya. Sedangkan Liu Yang terlihat sudah sangat kelelahan. Bahkan dalam satu kali serangan saja, Munchen berhasil mengenai Liu Yang. Sontak saja hal itu membuat semua orang terkejut. Karena bagaimana bisa Liu Yang menerima serangan? Murid cabang timur sangat senang melihat hal itu, sedangkan Liu Yang menjadi sangat kesal. Tanpa pikir panjang, dia pun mulai serius dalam pertandingan itu, yang mana dia akan menggunakan teknik telapak bara matahari dari keluarganya. Para murid cabang barat terkejut melihat hal itu, karena untuk menguasai teknik itu cukup sulit. Mereka pun memuji bakat hebat yang dimiliki oleh Liu Yang. Dalam pertarungan ini bisa terlihat bahwa Munchen cukup kesulitan untuk menahan serangan bara matahari. Melihat dia terdesak membuat Xandar cukup khawatir kepadanya. Apalagi Liu Yang tidak akan berhenti menyerang sebelum Munchen kalah. Di saat Liu Yang ingin kembali melancarkan serangan, hal itu semakin membuat murid cabang timur khawatir. Karena tidak mungkin bagi Munchen bisa menahan serangan sebesar itu. Liu Mumbai yakin dengan serangan itu akan mengakhiri perjalanan dari Munchen. Tapi Munchen tentu tidak tinggal diam saja karena sejak tadi dia ini sama sekali belum menggunakan kekuatan pagoda agung. Jadi ia pun langsung saja mengeluarkan teknik spiritualnya. Ketika Munchen menggunakan seni pagoda agung, membuat Master Mo menyadari bahwa Munchen ini sudah mencapai ranah spiritual movement tahap menengah. Mereka pun sangat terkejut karena bagaimana bisa perkembangannya secepat itu. Para murid cabang barat setuju pertandingan kali ini akan sangat sulit untuk ditebak. Para murid cabang timur juga memuji betapa hebatnya Munchen ini. Setelah melihat hal itu, Hong Li mulai tidak yakin Liu Yang bisa memenangi pertandingan ini. Liu Yang sama sekali tidak peduli jika Munchen bertambah kuat, karena tidak mungkin bagi dia bisa menahan serangan teknik spiritualnya. Dalam pertarungan ini, Munchen mampu menahan serangan dari Liu Yang. Tidak hanya menahan saja, tapi dia juga berhasil melancarkan serangan balik yang membuat semua orang sangat terkejut. Karena Munchen itu berhasil melukai Liu Yang. Sontak saja hal itu membuat semua orang terkejut karena bagaimana bisa dia melakukan hal itu. Secara perlahan Liu Yang berusaha untuk bangkit. Tapi apa daya, dia itu sudah menerima luka dalam yang cukup serius. Munchen pun meminta dia untuk tidak bangkit lagi. Para murid cabang barat masih tidak menduga Liu Yang akan dikalahkan. Sedangkan murid cabang timur begitu senang melihat perwakilan mereka menang. Kini posisi peringkat 1 kelas bumi berada di tangan mereka. Liu Yang tidak terima akan kekalahannya segera bangkit dan mengeluarkan mutiara peledak. Hal itu sontak saja membuat semua orang terkejut. Apalagi Liu Mumbai tidak menduga adiknya malah ingin menggunakan hal itu pada ujian ini. Munchen sadar gelombang energi dari benda itu sangatlah kuat. Dia yang tahu hal itu akan sangatlah berbahaya harus segera menghentikannya. Master Mo meminta dia untuk segera menghentikan hal itu. Tapi Liu Yang tidak ingin dan langsung melancarkan serangannya. Untung saja Munchen jauh lebih cepat, jadi dia pun berhasil menghentikan mutiara itu. Tapi apa daya, saat juga Liu Mumbai ikut campur dalam pertarungan mereka. Liu Yang meminta kakaknya untuk merebut kembali barang mereka. Sebagai seorang kakak, dia meminta maaf kepada Munchen karena adiknya sudah bertindak keterlaluan. Ia pun berharap sebagai tanda penghormatan Munchen bisa memberikan benda itu kepada dirinya. Munchen memuji betapa hebatnya wilayah Lu bahkan bisa mengeluarkan benda sekuat itu. Tapi seharusnya mereka tahu jika benda ini meledak di dekat mereka pasti akan menimbulkan kerusakan yang parah. Liu Mumbai paham apa yang dia bicarakan.
Tapi dia mengingatkan untuk tidak merusak persahabatan wilayah Liu dan Mu hanya karena masalah ini saja. Master Mo tiba dan menanyakan benda apakah itu. Setelah Mu Chen memperlihatkannya, ia pun sangat terkejut karena Liu Yang berani menggunakan mutiara peledak dalam kompetisi ini. Benda hal itu membuat para murid cabang barat terkejut, karena bagaimanapun mutiara itu memiliki efek yang sangat mengerikan. Bahkan, Master di ranah spiritual rotation saja akan terluka sangat parah jika benda itu meledak. Semua orang pun mencemooh Liu Yang karena sangat berani menggunakan benda itu. Master Xi menghampiri para muridnya untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Di Mumbai meminta untuk tidak memperpanjang situasi ini, apalagi tidak ada satupun orang yang terluka. Namun Mu Chen yakin sejak awal mereka pasti ingin menggunakan mutiara itu untuk menyerang dirinya. Ia pun meminta Liu Yang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Li Mumbai merasa adiknya itu masih belum membuat kesalahan. Tapi meskipun begitu, Mu Chen tidak peduli karena bagaimanapun Akademi Bailing memiliki peraturannya sendiri. Jadi seharusnya perbuatan Liu Yang harus mendapatkan hukuman. Master Mo membenarkan hal itu, yang mana berdasarkan peraturan hak Liu Yang untuk memasuki kelas surgawi akan dilepas. Hal ini sangat membuat Liu Yang terkejut. Master Xi berusaha untuk membela muridnya. Apalagi jika hak Liu Yang dicabut, maka akan ada slot yang kosong untuk memasuki 5 akademi besar. Terlebih lagi, di Akademi Bailing tidak ada begitu banyak orang yang memiliki kepantasan untuk bisa masuk ke dalam 5 akademi besar. Maka karena itulah ia berharap agar Dekan Xiao memikirkan hal itu lagi. Dan jika Liu Yang mendapatkan hukuman, pasti penguasa wilayah Liu tidak akan tinggal diam saja. Hal itu juga akan berdampak buruk jika akademi bermusuhan dengan mereka. Namun Master Mo mengingatkan bahwa Mu Chen juga adalah anak dari penguasa wilayah. Jadi hal ini tidak akan bisa dibiarkan saja. Dekan Xiao meminta mereka untuk tidak berbicara lagi, karena ini merupakan masalah Akademi Bailing. Jadi tidak perlu memikirkan wilayah Mu maupun Liu. Para murid ada yang setuju jika Liu Yang dihukum, tapi ada juga yang tidak setuju. Demi mendapatkan jalan tengah, Deka menanyakan pendapat dari Mu Chen. Mu Chen tahu betul kalau Liu Yang memang sudah melanggar peraturan. Tapi karena dirinya baik-baik saja, maka ia akan melupakan kejadian itu. Tapi sebagai bayarannya, ia meminta untuk memberikan mutiara peledak itu kepada dirinya. Liu Yang tidak ingin memberikan hal itu, tapi kakaknya segera menahannya karena hal ini jauh lebih baik daripada Liu Yang dihukum. Mu Chen tahu betul bahwa Li Mumbai jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Liu Yang. Berhubung Mu Chen sudah tidak mempermasalahkan hal ini, jadi Dekan Xiao menganggap masalah sudah selesai. Tapi jika hal ini terjadi lagi, dia tidak akan memaafkannya. Di sini Li Mumbai pun mendekati Mu Chen, yang mana ia berterima kasih karena dia telah memaafkan adiknya. Berhubung Mu Chen akan naik ke kelas surgawi, Li Mumbai akan menunggu kedatangannya. Mu Chen, 你看此也确实没伤到手，灵珠就当做是柳阳。这看来确实比柳阳麻烦一点。既然沐尘绝不轻，希望有机会。 Hong Li merasa senang karena kelas surgawi akan menjadi lebih seru. Dekan Xiao meminta untuk kembali melanjutkan ujian. Mu Chen sangat senang karena dirinya sudah semakin dekat menuju ke 5 akademi besar. Apalagi ada dendam yang belum dia selesaikan di jalan spiritual. Ia pun berencana untuk menyelesaikannya di 5 akademi besar. Berhubung pertarungan sudah selesai, Dekan Xiao mengumumkan bahwa Mu Chen, Tang Xingsan, Liu Yang, dan beberapa murid lainnya berhak naik ke kelas surgawi. Sino berpindah ke dataran Bailing, yang mana bisa terlihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Mereka segera melaporkan hal ini kepada tuan ketiga yang bernama Liu Ming, bahwa Shu Tu memang benar-benar berada di tempat itu. Hal ini membuat Liu Ming senang dan meminta mereka untuk segera mencarinya. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Jumat depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.